Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Alden dari kelas 3E Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Yuliantina, NPM 19106311700045 dari 3E Teknik Informatika. Di sini akan menjelaskan mengenai kuis analisis desain berorientasi objek, yaitu tentang pemrograman bahasa Java. Terima kasih. Selamat menonton. Pertama-tama kita buka dahulu Java NetBeans yang telah terinstall, sekaligus JDK-nya yang telah terinstall. Setelah diinstal, kemudian kita buka, kemudian kita ke File, New Project, setelah New Project, di sini ada pilihan Java, JavaFX, Java Application, seperti itu. Kemudian kita pilih Java, kemudian Next. Setelah itu kita buat nama kuis Sita Alden. Setelah itu kita Next. Kita finish. Kemudian ada tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini, package itu dari Java yang telah kita inputkan atau nama aplikasinya dari Java tersendiri, yaitu kuis Sita Alden. Kemudian di sini ada public class atau kelas yang telah kita buat secara luas, secara publik, yaitu kuis Sita Alden. Kemudian di sini ada public static void main string args, itu untuk objek. Itu untuk kelas objek. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas yang akan saya buat pada program kami. Kemudian rekan saya akan menjelaskan mengenai objek ini sebagai objeknya. Kita membuat program dalam satu halaman karena untuk mengefisienkan halaman dan mengefisienkan waktu. Di sini kita membuat public class kuis Sita Alden. Kemudian public class kuis Sita Alden karena di sini kami memakai integer untuk npm, sehingga npm-nya ini dipanggil dengan integer npm kamu. Misalkan npm kamu merupakan suatu nama variabel, kemudian public kuis Sita Alden di sini dipanggil lagi karena public kuis Sita Alden itu maksudnya adalah pemanggilan dari kelas yang di atas ini. Yang di atas karena di sini akan diinputkan string, sehingga harus dipanggil kembali public kuis Sita Alden string nama. Di sini public kuis Sita Alden string nama itu memiliki konstruktor yang memiliki parameter nama, sehingga outputnya yaitu system out println. Di sini dinamai dengan variabel nama baru, dan di sini digunakan dari sini string nama ini, pemanggilannya di sebelah sini. Kemudian untuk kelas npm di sini tidak usah dengan kelas, sehingga langsung public void saja. Public void set npm itu untuk men-setting npm tersebut. Di sini ada integer npm ini dipanggil dari ini, dari sebelah sini integer npm kamu, sehingga di sini harus pemanggilan seperti kayak string nama, dan ini karena npm itu angka, jadi memakai integer npm. Kemudian npm kamunya
Ini karena variabel dari sini dipanggil npm kamu sama dengan npm. Kemudian public integer get npm. Get npm itu untuk mengambil dari kelas npm yang telah kita buat. Sehingga di sini public integer get npm, kemudian sistem outputnya yaitu sistem output println, masukkan npm, di sini ada npm kamu karena ini merupakan variabelnya dari npm namanya. Kemudian return npm kamu, return itu untuk mengembalikan ke variabel awal dari npm. Kemudian dari kelas sendiri karena merupakan output yang menciptakan suatu instan dan objek kelas juga merupakan grup suatu objek dengan atribut dan relasi ke objek-objek lainnya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang objeknya. Kita memakai public starting point main string art adalah array dari argumen line console yang tipe datanya adalah string. Nah, lalu Quisita Alden npm saya new Quisita Alden. Nah, di sini kita menginputkan nama ya. Saya menginputkan nama saya Siska Yuliantina. Nah, setelah itu kita memanggil kelas metode npm. Nah, kita ingin memanggil npm. Nah, npm saya set npm 19045. Nah, di sini kita men-setting npm kita. Inputkan npm kita ya, 19045. Nah, setelah itu kita memanggil kelas metode lain untuk mengambil npm. Nah, untuk mengambil npm. Nah, npm saya get npm. Nah, lalu untuk output, sistem output line npm plus npm saya dot npm kamu. Nah, untuk Quisita Alden matkul ini kita new quiz Alden. Nah, di sini kita itu menginputkan ini mata kuliah. Nah, di sini saya menginputkan mata kuliah Adbo, kalkulus, dan matematika diskrit. Nah, selanjutnya yaitu private static class Quisita Alden. Nah, public Quisita Alden, string matkul. Nah, kita ingin menginputkan matkul. Nah, di sini kita sama memakai string. Lalu, konstruktor ini memiliki parameter nama, ya, memiliki nama. Nah, sistem output line-nya itu mata kuliah. Nah, setelah intinya pada bagian ini kita itu menginputkan nama, npm, dan mata kuliah. Nah, setelah semuanya beres, lalu kita run file yang telah kita buat, kode programnya yang telah kita buat. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nama baru yang dari kelas itu, objeknya Sita Alden. Kemudian kelas npm itu objeknya 1906 atau 19045. Kemudian di sini juga ada output dari kelas npm juga. Kemudian di sini ada output dari kelas mata kuliah yang objeknya itu ADBO, basis data, dan metode memory. Setelah selesai, setelah tidak ada error, kode program yang kita buat telah sukses. Kemudian untuk mengetahui file tersebut, kita bisa mengetahuinya di menu file, di libraries, kemudian di dokumen. Kemudian di sini ada NetBeans project. Project kode program yang telah kita buat itu akan otomatis tersimpan. Dan di sini ada tadi kita membuat Quisita Alden dan di situ ada di src. Dan di sini ada program atau project yang telah kita buat telah tersimpan secara otomatis. Oke.
Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.